Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, kita lanjutkan kembali pembacaan hadis-hadis Bulughul Maram. Kita masih dalam solat ya. Hadis 240, An Ubadah bin Samit, diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata, tidak sah salat, liman lam yaqra bi ummil Quran, bagi orang yang tidak membaca ummul Quran. Apa itu ummul Quran? Ummul Quran adalah surat Al-Fatihah. Maka di sini jelas bahwa Al-Fatihah adalah rukun di dalam solat. Dari sekian banyak rukun yang wajib, jika ditinggalkan secara sengaja, maka dia solatnya tidak sah, kecuali terlupa. Kalau terlupa nanti akan diulang dan sujud sahwi. Tapi bagi orang yang meninggalkan Al-Fatihah secara sengaja, maka solatnya tidak sah. Nah, bagaimana dengan orang yang tak bisa membaca Al-Fatihah? Mungkin dia baru saja masuk Islam dan dia tidak bisa membaca Al-Fatihah. Maka orang yang tidak bisa membaca, maka dia boleh berzikir saja. Dia mungkin baru masuk Islam betul dan dia solat, Al-Fatihah belum bisa baca, maka dia membaca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Terus bagaimana dengan orang yang tidak bisa membaca bahasa Arab? Dia mungkin orang asing, baru masuk Islam, tidak bisa membaca bahasa Arab, berzikir, baca tasbih tadi pun dia tidak bisa. Bolehkah dia menggantinya dengan bahasa asing? Memang dalam mazhab Hanafi dibolehkan, tapi mazhab lain itu tidak bolehkan. Nah, jadi tetap dia minimal dia pegang kertas yang dia bisa baca. Tulisnya pakai huruf Latin, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Ketika solat dia bisa melihat dan membaca itu boleh saja. Sama seperti kita membaca Al-Quran, memegang Al-Quran ketika solat, walaupun mengganggu kekhusyukan kita, tidak afdal tapi boleh. Tapi tidak afdal. Kenapa tidak afdal? Karena kita disibukkan dengan memegang dan melihat, sehingga kita kekurangan kekhusyukan. Tapi bolehkah? Boleh saja. Tapi afdalnya bagaimana? Afdalnya kita tidak terganggu dengan hal-hal seperti itu, sehingga kita mendapatkan kekhusyukan yang sempurna. Nah, masalah Al-Fatihah ini tidak bisa diganggu-ganggu karena dia adalah rukun. Rukun jika tidak dikerjakan maka dia batal. Maka semua solat apa saja, baik solat sunnah, solat wajib, baik rakaat pertama, setiap rakaat wajib baca Al-Fatihah. Nah, setiap rakaat wajib baca Al-Fatihah. Adapun selain Al-Fatihah, ayat yang kita baca setelah Al-Fatihah itu hukumnya sunnah. Nah, tapi Al-Fatihah ini rukun. Doa iftitah tak kita baca, sengaja tak kita baca, paling kurang pahalanya, tapi tidak sampai tidak sah. Tak kita baca ayat setelah Al-Fatihah, tidak sampai batal solat kita, cuma tak dapat pahala, tapi solatnya sah. Kita tak dapat baca ayat tadi, tak dapat pahala di situ. Tapi kalau udah baca Al-Fatihah, itu insya-Allah sah berdirinya. Jadi sahkah solat orang langsung saja Allahu Akbar, langsung baca Al-Fatihah, langsung rukuk? Sah. Nah, jadi tapi kita berbicara kan yang sunnah-sunnah yang ditinggalkan, tentu membuat ibadah kita fadilahnya tidak sempurna. Karena sunnah-sunnahnya kita tinggalkan. Apa dia? Doa iftitah, apa baca ayat setelah Al-Fatihah, itu sunnah-sunnah hukumnya. Ditinggalkan secara sengaja pun tidak membuat solat menjadi batal. Nah, tapi kalau Al-Fatihah kita tinggalkan secara sengaja, maka dia solatnya tidak sah. Nah, begitu dia. Jadi wajib, banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan ini. Ada yang diskusi masalah ini? Silakan. Kalau seandainya kita baca Al-Fatihah
Nah, ibu misalkan jadi makmum, imamnya kecepatan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, jika ibu sempurnakan Al-Fatihah ibu, maka paling ibu terlambat rukuk, itu tidak jadi masalah. Nah, jadi ibu yang penting tidak ketinggalan lebih daripada 2 rukun. Nah, tapi kalau seandainya sekedar rukuk imamnya, karena bacaan rukuk kan sunnah. Jadi kalau seandainya ibu terlambat, imam udah rukuk, ibu misalkan sudah ihdinas siratal mustaqim, maka ibu sempurnakan lalu baru ibu rukuk, meskipun tak sempat baca doa bacaan rukuk. Kalaupun sempat, minimal sekali saja subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, bangun. Jadi, dan itu sunnah bacaan rukuk. Kalau Al-Fatihah itu rukun. Nah, kecuali memang ibu masbuk, baru betul ibu mulai langsung rukuk imamnya, maka ibu menyandarkan bacaan ibu kepada bacaan imam. Tapi kalau seandainya udah setengah lebih ibu baca, imam rukuk, ibu baca cepat saja sampai dia ini. Baca cepat bolehkah? Boleh, asalkan tajwidnya tidak berantakan. Karena Al-Fatihah wajib tajwidnya tajwidnya itu berjalan. Artinya diterapkan tajwidnya. Kalau pembacaan yang lain, misalkan karena doa-doa tak wajib pun, asalkan tidak merubah maknanya. Misalkan doa rukuk, doa sujud, ibu panjang pendeknya salah, tidak masalah, asalkan tidak merubah maknanya. Karena kadang kalau ada kalimat-kalimat kalau dipanjangkan maknanya jadi berubah. Tapi kalau Fatihah itu wajib tajwidnya diterapkan. Maka dalam belajar Quran yang pertama sekali, pastikan setiap kali belajar itu baca Al-Fatihah dulu. Maka dulu kalau murid-murid kita kalau belajar itu memang pasti pembukaannya harus baca Al-Fatihah, memastikan Al-Fatihah murid itu fasih. Dan ibu juga upayakan minta dengarkan kepada imam, apakah Al-Fatihah saya sudah fasih, benar tajwidnya, makhrajnya. Baca cepat dan baca lambat, karena kadang kalau kita sendiri sholat itu bacanya cepat. Nah, kalau imam mungkin bacanya agak lambat, tapi kan imam itu sudah terlatih. Kalau jamaah jarang baca cepat, karena dia walaupun jadi makmum ataupun sholat sendiri pasti bacanya cepat. Jadi coba bacakan yang cepat sama imam. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, arrahmanirrahim. Cepat pun tak jadi masalah. Yang penting temponya yang jadi masalah. Kalau temponya kencang, maka panjang pendeknya pun tidak selama kalau temponya. Maka dengarkan ke imam. Pak Imam, dengarkan bacaan Fatihah saya. Udah bu, udah mantap. Ya udah. Kalau belum mantap kata dia, yang mana? Yang bagian ini, perbaiki besok. Karena menerapkan tajwid pada surah Al-Fatihah itu memang wajib hukumnya. Nah, itu dia. Kalau dalam ayat-ayat itu memang wajib, tapi tidak sampai batal solat kalau seandainya tak kita ini kan. Tapi kalau seandainya tak kita terapkan dalam surah Al-Fatihah, tajwid itu, dan bersalah-salahan dia karena kita tak menerapkannya, itu bisa mempengaruhi sah atau tidak sahnya bacaan Al-Fatihah kita. Kalau bacaan Fatihah kita tidak sah, berarti solat kita tidak sah. Karena tadi apa? Karena Al-Fatihah adalah rukun dalam solat. Itu bu ya. Jadi kalau seandainya terlambat, kalau baru masbuk nih, kita masuknya imam udah mau rukuk, ya udah ikut saja rukuk. Tapi kalau seandainya kita udah separuh lebih misalkan, teruskan saja, terlambat dikit dalam rukun, itu tak jadi masalah. Ada lagi? Tidak ada, itu lanjutkan. Hadis berikutnya. Ini adalah perkara yang paling sering diperdebatkan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada banyak hadis dalam masalah ini. Jadi kita baca beberapa hadis. Hadis pertama menyatakan Rasulullah tidak baca Bismillah. Kita baca dulu. Nanti ada hadis lain Rasulullah baca Bismillah. An Nu'aim al-Mujammir, dari sahabat namanya Nu'aim bin Mujammir. Qala sallaitu wara'a Abi Hurairah, aku salat di belakang Abu Hurairah. Berarti Abu Hurairah imam, dia makmum. Faqara'a, lalu
terlangkau hadisnya. An Anas radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Abu Bakrin dan Abu Bakar, wa Umar dan juga Umar, kanu yaftatihuna salata bilhamdulillahi rabbil alamin. Mereka memulai salat dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Berarti tak disebutkan di situ bismillahirrahmanirrahim. Maka orang mazhab Maliki tidak pakai doa iftitah, dia tak baca bismillah, langsung Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin, mazhab Maliki. Nah, tapi kenapa dalam mazhab Syafi'i itu baca bismillahirrahmanirrahim? Mana dalilnya yang kita lakukan selama hari ini? Hadis lain yang saya sebutkan tadi, ada sahabat salat di belakang Abu Hurairah. Lalu Abu Hurairah jadi imam, faqara'a bismillahirrahmanirrahim. Dia memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah. Summa qara'a bi ummil Quran, dilanjutkannya dengan alhamdulillah sampai waladdallin. Kemudian setelah selesai semua salat, nah, apa kata Abu Hurairah? Wallazi nafsi biyadihi inni la asbahukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Salatku ini adalah salat yang paling mirip dengan salatnya Rasulullah. Berarti Abu Hurairah mengajarkan sahabat-sahabat bahwa Rasulullah salatnya pakai baca bismillahirrahmanirrahim ketika baca Al-Fatihah. Tadi di hadis tadi sahabat bilang Rasulullah tak baca bismillah, langsung alhamdulillah. Tentu saja kalau bisa kita gabungkan hadis ini, kita gabungkan. Tapi kalau Rasulullah pernah baca alhamdulillah langsung, kalau Rasulullah juga pernah baca bismillah, mana yang lebih selamat bagi kita? Jika yang lebih selamat bagi kita adalah baca bismillahirrahmanirrahim, toh alhamdulillahirabbil alamin ada di dalamnya. Nah, jadi kalau kita ingin melihat apakah Rasulullah itu baca bismillah, sahabat ulama dalam hal ini ada 3 pendapat. Pendapat pertama mengatakan bismillahirrahmanirrahim itu bagian daripada surat Al-Fatihah, tapi bukan bagian daripada surat lain kecuali surat An-Naml. Jadi 2 kali yang ada dalam Al-Quran bismillahirrahmanirrahimnya. Bismillah pada surah Al-Fatihah dan bismillah dalam surat An-Naml. Adapun bismillah yang lain itu bismillah untuk memisahkan satu surat dengan surat yang lainnya. Maka disunnahkan bagi kita kalau solat menjadi imam, jika memulai ayat dari awal disunnahkan baca bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau tidak dari awal, langsung saja tak jadi masalah. Misalkan kita langsung saja ayat kursi, Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum, tak baca bismillah tidak apa-apa. Tapi kalau seandainya dari awal bismillahirrahmanirrahim, kul huwallahu ahad, karena dari awal. Karena Rasulullah pernah mengatakan, saya tidak tahu memisahkan antara satu surat dengan surat yang lain kecuali setelah nanti ada bismillahirrahmanirrahim. Nah, tapi bismillahirrahmanirrahim yang ada pada surat Al-Ikhlas itu bukan ayat. Yang ayat hanya yang ada pada surat Al-Fatihah saja. Sama nanti surat An-Naml. Nah, jadi dalam mazhab Syafi'i maka baca bismillah itu hukumnya wajib karena dianggap sebagai bagian daripada surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 7 ayat. Yang tadi tidak mau baca bismillah ternyata juga ada dalilnya, maka kita tak mempermasalahkan. Nah, kalau ada orang langsung tak baca bismillah, bagi kita tak jadi masalah. Tapi kalau kita bermazhab Syafi'i dari kecil kita mempelajari ini, bacalah bismillah. Tapi kalau ada orang tak baca bismillah, karena kita tak bisa menyalahkan, karena ada dalilnya yang sama kuat. Dalil yang baca bismillah dengan dalil yang tak baca bismillah sepertinya sama kuat. Maka kita, jika di masjid ini ada yang baca bismillah, ada yang baca alhamdulillah, nah begitu. Cuman dia harus tahu dalil dia apa. Jangan dia menyalahkan orang yang baca bismillah. Ternyata yang baca bismillah ini diambil dari hadis juga. Nah, jadi kita mana yang lebih selamat? Kalau saya lebih selamat baca bismillah. Nah, karena bismillah ini pun kalaupun dia sunnah hukumnya tak jadi masalah. Toh kalau dia memang bagian dari Al-Fatihah bisa tak sah.
Maka yang lebih selamat bagi kita adalah baca bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau surat Al-Ikhlas tak baca bismillah tidak apa-apa. Karena dia bukan bagian daripada ayat, cuma memisahkan antara satu surat dengan surat yang lainnya. Maka ulama dalam hal ini, masalah bismillah ini banyak pendapat. Ada yang mengatakan dia bukan surat bagian dari surah Al-Fatihah. Maka ada yang mengatakan dia cuma sama seperti surat lain, cuma memisahkan saja. Maka sebagian ulama baca bismillahnya pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena dia beranggapan bahwa bismillah bukan ayat Al-Fatihah, tapi cuma sekedar memisahkan antara satu surat dengan surat yang lain. Maka sunnah dibaca. Tapi dipisahkannya antara baca bismillah dengan suara yang pelan dengan baca Al-Fatihah dengan suara yang keras. Tapi yang mengatakan bahwa dia bagian daripada surah Al-Fatihah, maka dia harus dibaca sama seperti ayat-ayat yang lain dengan suara yang lantang. Nah, begitu dia. Ada yang diskusi, saya persilakan jika ada. Mengenai Al-Fatihah tadi, kita makmum kalau imam sedang membaca Al-Fatihah, kadang kita kan mengikuti itu, Ustaz. Jadi setelah amin itu apa kita? Cemana tadi Bu? Cemana tadi? Kita kan makmum. Iya. Jadi imamnya kan membaca Al-Fatihah. Ustaz. Baik. Nah, jadi kita sudah menyimak atau mengikuti imam membaca, Ustaz. Menyimak ikut membaca juga? Enggak, dia baca dengan membaca atau tidak? Baca. Membaca dengan jelas. Iya. Artinya yang dia baca itu memang surah Al-Fatihah, bukan. Jadi ada makmum wajib membaca Al-Fatihah. Tidak cukup dengan bacaan Al-Fatihah imam saja. Dengan dua cara. Ada cara yang kita tadi mengiringi bacaan imam seperti yang Ibu bilang tadi. Maka kalau seandainya sudah dibaca, maka kita tak perlu baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim kata imam kan, kita pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin kata imam, kita pun Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, mana yang lebih baik? Lebih baik kalau seandainya imam sudah selesai, waladdallin amin, maka kita baca dengan cepat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki. Maka kalau seandainya imam pun kasih jeda sedikit bagus juga. Karena sebenarnya tidak lama-lama. Paling beberapa detik cukup untuk membaca Al-Fatihah dengan kencang gitu. Nah, jadi kalau kita sudah baca tadi tak perlu baca lagi. Nah, ini masalahnya Al-Fatihah. Beda dengan ayat. Kalau ayat kita tak perlu ikuti. Nah, tapi kalau Al-Fatihah dia rukun namanya. Berdasarkan hadis tadi Rasulullah mengatakan tak sah solat kalau tak baca Al-Fatihah. Hadis itu umum untuk imam maupun untuk makmum. Maka tidak bisa kita waladdallin kata imam kita diam aja. Walaupun ada pendapat yang seperti itu tak kita pungkiri. Tapi ulama-ulama kita itu mengatakan berdasarkan hadis tadi makmum pun wajib baca Al-Fatihah. Tapi adakah nanti yang berpendapat makmum tak wajib Al-Fatihah? Ada, menyandarkan bacaannya kepada bacaan imam. Tapi itu bukan pendapat yang biasa kita pakai. Kalau kita melihat orang seperti itu tadi, ya berarti dia berpendapat yang menurut dia bacaan makmum sudah dicukupkan dengan bacaan imam. Tapi kita kan dari dulu tidak begitu berpendapat. Dari dulu nenek moyang kita bermazhab Syafi'i mengajarkan kepada kita ya baca juga Al-Fatihah bagi makmum. Nah, jangan pindah-pindah pendapat. Kenapa? Karena kita ini main-main nanti dalam beragama. Kita mazhab Syafi'i di Indonesia. Nanti orang India sana mazhabnya Hanafi. Lalu kita dari kecil belajarnya mazhab Syafi'i sampai besar kita amalkan. Nanti dah besar mazhab Hanafi aja lah. Tak boleh begitu dalam beragama. Itu seenak-enak maunya kita. Nah, jangan dicampur-campur dalam artian apa? Kita komitmen. Kita tak mengatakan ini salah. Mereka juga beramal dengan dalil. Kita juga beramal dengan dalil. Kita orang awam ini bukan porsi kita ini untuk begitu-begituan. Kita apa yang kita amalkan aja belum tentu kita tahu dalilnya apa. Jadi apa yang diajarkan bapak kita atau kita dulu orang Melayu segala macam mengajarkan orang Batak, orang Minang, semuanya mazhabnya Syafi'i. Ikutin aja lah itu. Nah, yang mananya yang salah gitu. Kalau nanti kita dengarkan cakap orang, sebenarnya begini, akhirnya kita menganggap apa yang diajarkan nenek moyang kita itu salah.
Tidak ada yang salah. Mananya yang salah coba? Kalaupun dibanding-bandingkan pendapat-pendapat ulama itu, satu pun tak ada yang benar kerjaan kita itu. Akhirnya mati kita gara-gara itu mikirkan itu. Udah amalkan aja yang diajarkan dulu atuk kita, nenek kita, ayah kita, emak kita. Dulu ulama-ulama yang belajar di Mekah bermazhab Syafi'i pulang kemari diajarkannya kita. Orang Minang itu rata-rata ulama-ulamanya sampai dari dulu itu jadi imam, jadi khatib di Masjid Haram itu. Nah, orang Jawa segala macam bermazhab Syafi'i, dibawanya lah agama itu kemari, diajarkannya kepada kita. Nah, nenek moyang kita dulu diajarkannya kunut, itu kan dalam mazhab Syafi'i. Diajarkannya kita baca bismillah, ajarkan dan zikir segala macam. Itu semua ada landasannya. Datang pulang orang dari India sana, ini tidak ada ini kunut. Ya karena memang menurut mereka kunut tidak ada. Tapi masa kita kesalahkan? Nampak kali kita ini tak kuat dalil kita. Akhirnya pantang nanti orang berpendapat berbeda, goyang langsung kita. Langsung kita ikut pendapat dia. Pantang nanti orang membid'ahkan zikir berjamaah, percaya pula kita. Padahal kita sendiri belum pernah kita baca dalil apa yang kita amalkan. Pantang nanti dengar orang menyalah-nyalahkan tahlil-tahlilan orang meninggal itu, percaya pula kita. Dengar orang nanti membid'ah-bid'ahkan maulid Nabi, percaya pula kita. Padahal kita sendiri belum pernah kita baca apa dalil yang kita amalkan itu. Tapi orang lain berpendapat berbeda, didatangkannya dalil, langsung ngangguk-ngangguk kita. Nah, jangan begitu ya. Tak mungkin ayah kita dulu salah yang diajarkannya sama kita, guru-guru kita dulu atau atuk kita dulu. Orang Minang, orang Melayu sama. Orang Batak, semua orang Batak Mendeling itu sama. Sampai sekarang masih kuat kita. Ya baik. Jadi masalah bismillahirrahmanirrahim tadi, ya memang nanti kita akan menemukan ada orang yang berpendapat begitu. Mungkin dia baru sekolah ke luar negeri. Misalkan baru sekolahnya ke Madinah misalkan. Ya di Madinah itu ulama-ulama Saudi itu bermazhabnya mazhab Hambali. Mereka tak berkunut, mereka baca bismillahnya pelan-pelan. Tapi yang lucunya orang-orang kita ke sana tak bermazhab Hambali, mazhab yang kelima atau yang mana pula lagi. Nah, kalau mereka betul-betul mazhab Hambali nak jadi masalah. Saudi itu kalau kita baca konstitusi negaranya, agamanya Islam, mazhabnya Hambali. Tapi yang pulang kemari itu tidak bermazhab Hambali. Nah, jadi di situ letak kekeliruannya. Jadi kalau kita bermazhab Syafi'i, antarkan anak kita ke sekolah yang mazhab Syafi'i. Kenapa? Supaya nanti jangan pulang dia disalahkannya semua kerjaan kita. Ibu sekolah-sekolah hati-hati pilih sekolah. Banyak sekolah-sekolah anak itu baru semester pertama pulang ke rumah orang tuanya, habis diharamkannya semuanya. Baru pulang liburan sekali, dipotongnya celana ayahnya. Negur sapa orang tak mau lagi dia. Ya emaknya akhirnya kecil hati nengok anak kok begini lah anak aku ni. Ya emaknya juga yang salah pilih sekolah. Nah, nama-namanya hebat, namanya hebat, tapi tak cocok dengan amalan kita. Termasuk mengundang ustaz di sini. Bapak tahlilan misalkan, biasa tahlilan lingkungan ini. Diundang pula ustaz-ustaz yang mengharam-haramkan tahlilan. Stres jamaah ini. Yang kita amalkan selama hari ini berarti salah ini. Ya akhirnya kan begitu jamaah. Diundang pula yang lain lagi, membolehkan. Diundang lain lagi, tak membolehkan. Kapan pintar-pintarnya jamaah kalau itu terus berkelahi di pikirannya? Nah, maka ibu masukkan anak sekolah, tengok dulu ini sepaham enggak? Kita bukan mengatakan mereka kafir, bukan mengatakan mereka salah, enggak. Jangan sampai di rumah kita nanti tak harmonis lagi gara-gara itu. Laki bini bercerai gara-gara itu. Orang tua ngusir anaknya gara-gara itu. Maka kalau kita di sini sudah biasa berkunut, sudah biasa zikir jahar, sudah baca bismillah, sudah biasa nanti tahlilan, maulidan, kirim sekolah anak yang nanti pikirannya tidak berseberangan dengan itu. Supaya apa?
Jangan sampai apa kata anak tu nanti, berarti emak ayahku dulu pelaku bid'ah semua, kata dia. Sedih nggak hati ibu itu? Pelaku bid'ah itu masuk neraka. Sama aja dia bilang sama ayahnya masuk neraka. Banyak kejadian orang meninggal ayahnya, satu mau begini, satu mau begini, akhirnya buang dengan kampak. Ayahnya belum lagi masih diurus, anak ada mau kampak-kampakan di situ. Satu mau ditahlilkan, satu mau tidak ditahlilkan. Akhirnya berkelahi gitu. Jangan. Sanggupkah kita mengatakan Imam Syafi'i itu salah? Tidak sanggup kita. Siapa kita gitu. Nah, jadi maksud saya, kita ini kan sadar diri lah. Kita ini tak alim-alim betul. Jadi kalau seandainya beramal itu, belajar itu, satu arah aja lah. Jangan coba-coba belajar di sana. Udah tahu di sana tuh beda pendapatnya sama kita, tapi dicoba-coba pula. Nah, akhirnya apa? Ibu-ibu ini tak ada ke masjid lagi. Kenapa tak ke masjid? Tak afdol ibu-ibu ini ke masjid. Ibu ini afdolnya di rumahnya sholat masing-masing. Akhirnya sepi masjid. Nah, jadi kadang pengurus itu ngundang imam ustadz itu nggak ditengoknya latar belakang ustadz itu. Tak ditengok latar belakang ustadz tu belajar di mana, apa pendapat dia selama hari ini. Tak ditengoknya rekodnya segala macam. Sekarang kan udah enak, semuanya terekam. Ini terekam. Ustaz Hanafi, sebelum mengundang Ustaz Hanafi ditengok dulu isinya. Wah, ini berseberangan nih dengan jamaah kita ini, amalan jamaah kita ini. Bisa ribut nanti ini. Ya udah nggak usah diundang. Begitu caranya. Kalau di sini ternyata semuanya mazhabnya Hanafi, jangan undang orang bermazhab Syafi'i kemari. Ya memang begitulah, menjaga keharmonisan. Nah, karena jamaah kita ini bukan S1, S2, S3 jurusan agama. Banyak yang pensiun baru dengar pengajian dia. Nah, jadi ya dia cuma biar husnul khotimah aja gitu. Jadilah alhamdulillah. Cuman kalau dimasukkan paham-paham ini sakit kepalanya. Jadi pengurus punya tanggung jawab besar, memfilter siapa yang akan ngisi pengajian, supaya nanti jamaah rumah yang ini dengan rumah yang ini tidak berseberang pendapat, supaya ketika ada orang mati kita sama semua cara melaksanakannya. Begitu. Itu pengajiannya di masjid, nggak di lingkungan kan, maka pengurus masjid punya tanggung jawab. Nah, jadi pengurus masjid pun satu kata, yang tak satu kata nggak usah ngurus masjid. Dia ngurus masjid tapi jangan bagian pengajian dia. Nah, begitu dia. Jadi warna-warni boleh, kita tidak mempermasalahkan, tapi apa yang sudah menjadi kebiasaan jamaah jangan dimain-mainkan. Jangan dimain-mainkan. Nah, itu dia. Itu sebagai peringatan ya. Karena kita sadar diri, saya ini belajar agama dari umur 6 tahun sampai sekarang umur saya 36 tahun, masih juga belum istilahnya berani untuk ini milih-milih pendapat ini, tidak bisa. Tetap satu pendapat yang bisa saya kuasai, itu pun belum saya kuasai sepenuhnya. Belajarnya satu arah terus, fikihnya mazhabnya Syafi'i terus. Itu aja tidak tuntas, gimana kita menyeberang-nyeberang kiri kanan. Nah, begitu. Nah, itu dia, Bu. Hati-hati nyekolahkan anak. Banyak orang nangis-nangis nelpon. Kenapa ibu nangis nelpon? Anak saya pulang ke rumah itu nyium tangan orang tua, yang lebih tua aja tidak pandai lagi dia. Di mana ibu sekolahkan? Di tempat ini, Pak Ustaz. Di situ itu mengharamkan cium tangan orang. Ibu sekolahkan di situ dia. Ibu bawa ke kampung anak itu, tidak akan ada orang dicium tangannya. Kita kan adat kita kan kalau jumpa orang lebih tua ya dicium tangan orang tua itu, paman-pamannya, bibi-bibinya sebagai penghormatan, kasih sayang. Di tempat di sekolah kan itu diharamkan. Ya tentu anak itu namanya udah salah orang tuanya di sekolah kan di situ. Ya ngelus dada lah. Ngelus dada. Orang tua nyalam diginikan ya, pukulnya telapak tangannya. Sakit nggak hati kita nengoknya sebagai orang tua yang berbudaya ini? Kan kecut hati kita. Kita dari kecil cium tangan, menghormati. Ini bayangkan anak kita datang ke rumah pamannya, dipegang aja gitu.
Tangan pamannya udah begini-gini, udah nggak mau dia. Pamannya udah gini-gini supaya dicium tangannya, dia nggak mau. Artinya orang tuanya kecut nanti. Akhirnya nangis-nangis, nelpon. Udah ibu masuk kan, baru ibu nangis-nangis nelpon. Dulu pas masuk kan tak ada ibu telepon. Udah ada sedikit, ada sekarang baru nelpon gitu. Baik. Ya ini maksud saya ya, hati-hati sekali masukkan anak. Kalau ibu perlu informasi, nanti kita kasih informasi. Kalau sekolah itu kemana, kalau mau sekolah pesantren kemana. Apalagi Riau pesantrennya macam-macam. Baik, lanjut. At-tasbih. Wa an Abdullah bin Abi Aufa jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datanglah orang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inni la astati'u an akhuza minal Qur'ani syai'an. Aku tak bisa baca Quran, tak pandai baca Quran, kata dia. Fa'allimni ma yujzi'uni. Jadi apa yang harus ku baca? Ajarkanlah kepadaku. Apa kata Rasulullah? Qul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Jadi ini tadi saya ceritakan, ada orang mungkin baru mu'alaf dia, sehingga apa? Dia tak bisa, tak ada satupun ayat yang dia hafal. Jadi apa yang harus dia baca? Sementara dia belum hafal membaca itu, dia boleh memilih di zikir tadi, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwata illa billah. Cuman berapa lama orang perlu waktu untuk belajar baca Al-Fatihah? Rata-rata kalau orang memang niat masuk Islamnya, rata-rata ya, kalau dia betul-betul niat mau masuk Islam, itu biasanya sebelum syahadat itu udah ada hafal dia Al-Fatihah. Itu serang saya bilang begitu. Banyak kan saya yang berbicara sama orang mu'alaf begitu. Cuman kan kita nggak tahu. Ada juga orang mu'alaf karena memang dia pengen nikah. Itu biasanya kan awal-awalnya tak begitu kuat hati dia gitu, jadi lama. Tapi wajib sholatnya kan dijatuh. Begitu dia syahadat, dia wajib sholat. Misalkan maghrib, isya jam berapa? Jam 7, misalkan 39. Dia masuk Islamnya jam 7.30. Ya kan mepet waktunya 9 menit. Wajib gak dia sholat maghrib? Wajib. Jadi apa yang harus dia baca? Tentu kan bingung dia. Kalau isya nanti bisa berjamaah dia. Jadi dia nggak bingung gitu kan. Suara imamnya bisa dia ikutin gitu. Tapi kalau yang mepet ini, tetap wajib sholat. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kalau seandainya bisa dituliskan Latinnya bagus juga. Cuman gerakannya dia hafal enggak? Oh, gerakannya hafal, bacaan aja enggak hafal. Semua gerakan yang penting Allahu Akbar saja, gerakan-gerakannya tak usah baca doa sujud, tak usah doa duduk di antara dua sujud, Allahu Akbar saja. Bacaan yang wajib pertama takbiratul ihram, yang kedua baca Al-Fatihah, yang ketiga tahiyat akhir, habis itu salawat kepada Nabi, kemudian assalamualaikum warahmatullah. Itu aja, tuliskan Latinnya boleh gitu. Tapi tak sempat pula nulis Latinnya. Gimana? Tak sempat nulis Latinnya, dia baca zikir-zikir tadi saja, begitu. Nah, itu dia. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami. Maksudnya Rasulullah ini jadi imam. Fayaqra'u fi zuhri wal asri fi raq'atainil ulayaini bi Fatihatil kitab wa surataini. Nabi membaca pada salat zuhur dan asar, di dua rakaat pertama baca Al-Fatihah dan baca ayat. Nah, seperti yang biasa habis al-dhalin amin, rakaat pertama, rakaat kedua baca ayat. Wa yusmi'unal ayata ahyanan. Kadang-kadang Nabi mendengarkan kepada kami bacaannya, maksud dikeraskan Nabi bacaannya sedikit. Jadi imam ini tetap dia membaca sir itu pun tetap kita sendiri dengar apa yang kita baca. Jadi ada orang sholat diam aja, itu tidak baca namanya, itu namanya mengingat. Sedangkan kita wajibnya membaca. Kemudian syarat membaca itu dilafazkan, keluar dari mulut kita. Lafaz itu kedengaran oleh telinga kita sendiri secara normal. Bismillahirrahmanirrahim.
Tak perlu orang lain dengar, tapi kita dengar. Itu bisa kita agak-agak itu. Kita latih-latih. Tak perlu kita sampai orang lain kedengaran suara kita. Kalaupun dengar-dengar dikit dia suara kita, apa salahnya? Nah, agak bisik memang enggak masalah. Cuma kalau ibu-ibu memang harus lebih apa lagi? Lebih lirih lagi suaranya. Upayakan tidak berisik. Kalau bapak-bapak agak berisik kedengaran, enggak jadi masalah. Yang penting kita minta standarnya telinga yang normal, sendiri dengar apa yang dia lafazkan. Nah, cuman saya melihat kadang ada orang sholat diam saja dia. Allahu Akbar. Tiba-tiba rukuk dia. Apa yang dia baca? Itu tak baca namanya. Itu mengingat dalam hati. Tidak sah kalau diingat. Dia harus dibaca. Kan tadi kan hadisnya membaca, bukan mengingat. Nah, jadi begitu. Ini kalau anak bapak ibu sekalian tengok solatnya adem aja, tak ada baca apa-apa, itu perlu belajar di mana, kadang kita kan tidak tahu. Wa yutawwilu raka'atal ula, dan pada rakaat pertamanya dipanjangkan. Ini seni dalam memilih ayat. Rakaat pertama lebih dipanjangkan. Kalau ada orang masbuk, maka imam kalau bisa memilih ayat yang pertama lebih panjang pada rakaat yang kedua, agar orang yang mungkin masbuk tidak ketinggalan. Itu diantara hikmahnya ya. Kadang ada orang mungkin dalam perjalanan, maka ayat yang rakaat pertama itu agak panjang dikit dibanding rakaat kedua, karena dapat rakaat pertama itu ada keafdalannya. Nah, dapat takbiratul ihram pertama bersama imam, dan dapat rakaat pertama itu adalah sesuatu yang lebih besar pahalanya daripada kita masbuk. Jangan dipikir sama saja pahala orang masbuk dengan orang yang solat dari awal bersama imam, itu beda pahalanya. Nah, wa yaqra'u fil ukhrayaini bi fatihatil kitab. Pada dua rakaat terakhir, rakaat ketiga dan keempat, Rasulullah cuma baca Al-Fatihah saja. Tapi di hadis yang lain dijelaskan Rasulullah juga baca rakaat ketiga dan keempat, tapi suratnya lebih pendek, yang pendek-pendek dipilih. Jadi kalau seandainya ibu baca juga pada rakaat ketiga keempat, itu tetap boleh, tidak jadi masalah. Ada hadis yang membolehkan itu. Nah, itu dia. Cuman nanti tentang ukuran berapa panjang ayat yang dibaca itu nanti ada lagi kriterianya. Ada kriteria solat yang pendek ayatnya, ada yang sedang, ada yang panjang. Kalau yang panjang itu 2,5 halaman sampai 1,5 halaman. Itu kategorinya panjang. Kapan dibaca panjang? Pada solat subuh. Nah, jadi kalau imam subuhnya agak panjang, itu berarti dia kita maklumi. Kalau yang sedang itu dari 1,5 halaman sampai 1/2 halaman, itu sedang. Nah, kalau yang pendek tadi itu ya surat-surat pendek yang ada dalam surat Ad-Duha sampai An-Nas. Nah, tapi yang sedang tadi mana? Misalkan Al-Lail, ya apalagi dari An-Naba sampai Al-Lail lah, sedang itu 1,5 halaman sampai 1/2 halaman. Nah, tapi kalau yang panjang tadi di atas An-Naba lagi, dari Hujarat sampai ke An-Naba. Al-Hujarat itu kan panjang 2,5 halaman. Nah, itulah kategori panjang itu. Jadi kalau seandainya imam masih 1 halaman sholat subuhnya, itu masih belum panjang. Ya, itu masih kategorinya sedang. Cuman kadang kita jamaah juga protes gitu ya. Itu kadang perlu dipikirkan juga. Karena kita begini ya, kalau kita lihat jamaah ini, daripada dia tak ke masjid sholat berjamaah, biarlah kita kurangi ayatnya. Itu kalau ya. Karena kita tidak tahu, mungkin jamaah kita ini baru-baru semuanya. Artinya baru-baru sadar untuk beribadah gitu. Jadi kalau digas betul, nanti kadang dia nggak datang lagi. Apalagi kalau misalkan kita berada di lingkungan di situ yang orangnya mungkin kantoran.
Kita imam harus bijaksana juga. Di jam-jam orang ngantor zuhur, asar, tentu kita tidak gas panjang-panjang ayatnya, karena orang punya jam istirahat yang dia gunakan itu misalkan untuk makan, untuk ini kadang terkorbankan waktu makan dia, dan itu tak baik, mengulangi kekhusyukannya. Nabi pernah memendekkan sholatnya karena mendengar ada anak kecil nangis. Karena anak kecil nangis ini, kata Rasulullah, kenapa dipendekkan ya Rasulullah ayatnya? Ibunya ikut sholat, anaknya nangis, kata Rasulullah, makanya saya pendekkan. Di hadis lain pernah Rasulullah ini diadukan, ada sahabat baca ayat panjang, Muaz bin Jabal. Datang orang ke Rasulullah, ya Rasulullah, orang-orang lari dari sholat berjamaah gara-gara dia ini. Kenapa? Baca ayat panjang betul. Dipanggil Rasulullah, kamu gara-gara kamu nanti lari orang dari agama ini. Maksudnya apa? Ya, kita juga memikirkan orang-orang yang belum siap untuk sholatnya panjang-panjang. Nah, tapi kalau imamnya mau, nampak kita kuat, ya gas saja berapa panjangnya. Ya, tapi maka kita sebelum sholat itu, kebijaksanaan imam itu adalah melihat kondisi jamaah. Kalau masjid lingkungan seperti ini kan enak, kita tahu keadaan jamaah itu. Bapak ini baru keluar dari rumah sakit misalkan, bapak ini kena rematik misalkan, bapak ini naik asam uratnya misalkan, ya kita tahu yang ikut jamaah itu ya sebagiannya kita tahu keadaannya. Di hari ini kita tengok tak ada keluhan apa-apa gitu, ya kita panjangkan saja. Masalahnya ibu-ibu juga kadang ya kita tahu jam siang ibu-ibu nanti ya ada aja lah alasan, masak lah, tak bisa nanti lama-lama. Intinya memang bijaksana imam di situ dituntut. Kalau masjid sentral itu memang kita tidak bisa. Kenapa? Kita tidak tahu siapa yang datang. Masjid An-Nur misalkan, kita tidak tahu siapa yang ikut sholat di situ. Masjid Haram Mekah itu kita kan nggak tahu seberapa kuat orang sholat di situ. Jadi kita pukul rata aja semuanya, cari yang sedang-sedang aja lah gitu. Tapi kalau masjid lingkungan seperti ini kan kita tahu keadaan masyarakatnya. Toh yang ikut jamaah ini berapa orang kan bisa dihitung semuanya, bisa kita pantau keadaannya gitu. Cuman kadang jamaah ini nggak betahnya itu lama-lama. Apalagi kalau tarawih itu berjamaah itu minta cepat gitu. Susah juga kita, kadang takut kita dipanjangkan besok nggak datang bapak itu lagi gitu. Kalau satu orang aja yang itu tidak apa-apa lah, ini kadang sampai 5 orang nggak ke masjid. Alasannya apa? Nggak kuat kaki saya. Kalau nggak kuat kaki bapak, sediakanlah kursi. Nah, saya kadang alasan saja, jadi sediakan kursi tak juga mau gitu. Kalau di Mesir itu kursi-kursi untuk orang yang tak sanggup berdiri itu permanen dibuat. Di tengah-tengah ini misalkan sab terakhir bapak-bapak, kursinya itu malah dipermanenkan. Takut entah dimalingin orang kan kursi kan, dipermanenin gitu. Tapi ada juga yang nyantol-nyantolin di dinding-dinding seperti di Mekah itu. Jadi tidak ada alasan orang mau cepat-cepat gitu. Nah, itu dia. Tak ada juga alasan orang tak datang ke masjid gara-gara sakit kaki kan. Cuman kalau seandainya tak kita sediakan kursi ya, kadang ya kursinya memadai lah. Kursi kayak gini gimana memadai? Orang sebesar saya mau duduk kayak gitu gimana? Siapkanlah kursi yang memadai gitu. Minimal walaupun tak ada yang mau duduk di kursi itu, masjid udah menyiapkan gitu. Nah, itu kursi belakang yang hijau itu kan bagus. Cuman ngangkat-ngangkatnya susah gitu ya. Letak-letakkanlah di mana-mana tempat yang memudahkan orang. Nah, besok waktu kita sambung lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.